Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uki Wiyoko Astiti dari SMP Negeri 2 Mirit, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terlebih dahulu, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Bapak Arif Hidayat Eskom, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Waliatun SPD SD. Dalam menuliskan jurnal refleksi dwi mingguan kali ini, saya menggunakan model 5, yaitu 4C, yang terdiri atas connection, challenge, concept, dan change. Kita mulai dengan C yang pertama, yaitu connection. Keterkaitan materi dengan peran saya sebagai calon guru penggerak yaitu tentunya sangat berkaitan. Seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan peran saya sebagai calon guru penggerak, saya harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Dalam proses pembelajaran di kelas, kebutuhan murid bisa dipenuhi dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun C yang kedua yaitu challenge. Ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang saya jalankan selama ini secara keseluruhan tidak ada. Hanya saja, menerapkan praktik nyata tidak semudah teori yang disampaikan. Namun, tentunya hal tersebut tidak menjadi halangan bagi saya. Walau tak semudah teori, saya tetap tertantang untuk menerapkan praktik baik dan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guna memenuhi kebutuhan murid. Berikutnya, C yang ketiga yaitu konsep. Konsep-konsep utama yang saya pelajari dan menurut saya penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak yaitu sebagai berikut. Mengenai kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid terdiri atas 3, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Adapun dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bisa menggunakan 3 strategi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu dengan 1. Mengamati perilaku murid-murid mereka. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. 6. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 7. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. 8. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 9. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditujukan oleh murid saat ini. 10. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 10. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 12. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Berikutnya, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus
1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Tibalah pada C yang terakhir, yaitu change. Perubahan dalam diri saya yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini adalah saya menjadi semakin sadar bahwa kebutuhan belajar tiap murid itu berbeda, sehingga membuat saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dengan demikian, saya berharap bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi mingguan milik saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.